Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Selviana Aulia. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki bab yang keempat untuk praktik MTCNA, yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab 4 ini ada beberapa pembahasan, yaitu pengenalan IP, address, dan subnetting. Jadi, apa itu IP address? IP address yaitu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wire atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan dengan IP address. IP address ini terbagi menjadi dua kelas, ada IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 ini penulisannya terbentuk menjadi 4 oktet, dan di setiap 4 oktetnya ini terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan semuanya ya terdapat 32 bit, dan angka untuk di setiap oktetnya merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar di versi 4 itu perlu disertakan prefix. Misalnya di sini terdapat IP 192.168.1/24. Nah, maka /24 ini dinamakan dengan prefix. Prefix biasa digunakan dalam pengkonfigurasi mikrotik. Adapun di Cisco itu biasanya menggunakan subnet mask. Dan untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan subnetting. Jadi, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi dengan kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi di sini, misalkan terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung, maka prefix yang cocok untuk 6 komputer ini agar semua komputer bisa saling berkomunikasi yang tepat yaitu menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Yang kedua yaitu IP publik dan IP private. Nah, untuk saat ini kita akan lebih fokus pada IP versi 4 yang mana IP versi 4 ini dibagi menjadi dua yaitu IP private dan IP publik. Secara singkat, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka kalian secara tidak sadar itu sedang mengakses IP publik. Masing-masingnya dimiliki oleh mereka asalkan device kalian itu terkoneksi dengan internet. Kemudian alamat IP private ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Untuk IP private sendiri ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas A, dan ini di setiap kelasnya sudah ada rank-nya masing-masing. Yang pertama kelas A ini ranknya dari 10.10.10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Kemudian yang B ranknya ini dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kemudian yang C ini ranknya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Jadi jika sebuah IP sudah melebihi dari rank masing-masing kelas itu bukanlah IP private lagi, melainkan IP private karena hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal. Maka konsep ini dikenal sebagai Network Address Translation atau yang biasa kita sebut dengan NAT, yang kemudian beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Yang ketiga yaitu kelas full dan kelas address C.
Nah, jika teman-teman perhatikan pada gambar di sebelah kiri, ia adalah klasifikasi kelas IPv privat dan publik. Namun, untuk pengujian kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, C, D, E. Untuk kelas D dan E, ini hanya untuk pengujian saja. Kemudian, di kelas A ini memiliki rank IP dengan 0 sampai 127. Kemudian pada B ini dari 128 sampai 191. Nah, kemudian untuk kelas C ia memiliki rank dari 192.223. Kemudian terdapat 4 Diva Workshop yang ini slash notationnya ini sama dengan prefix. Sedangkan pada ilustrasi di sebelah kanan ini adalah rank IP address dan IP privat berdasarkan kelasnya. Di sini ia juga terdapat default subnet mask atau sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan, untuk subnet mask dari kelas A adalah 255.0.0.0. Itu sama dengan /8. Untuk kelas B, 255.255.0.0. Itu sama dengan /16. Kemudian untuk subnet masknya, ini 255.255.255.0. Dia sama dengan /24. Nah, jika terdapat slash notation atau default subnet mask, ini dinamakan dengan kelas addressing, yaitu untuk pengelamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan kelas slash addressing ini itu merupakan pengelamatan IP tidak berdasarkan kelasnya. Selanjutnya yaitu kasus subnetting. Nah, jadi untuk kita mengetahui kasus subnetting ini, kita harus melakukan beberapa proses seperti menentukan prefix yang sesuai, menentukan subnet mask, kemudian IP network, IP address, dan rank IP yang kita gunakan. Jadi, untuk pengertiannya, prefix dan subnet mask ini sama untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kemudian, untuk IP network ini merupakan tanda alamat pada suatu jaringan LAN, jadi seperti tanda pengenal. Kemudian untuk IP broadcast, ini alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Misalnya nih, di sebuah desa itu kan ada RT-nya. Nah, RT ini itu memberikan informasi kepada semua warganya. Nah, RT ini menggunakan IP broadcast. Di sini saya akan memberikan contoh kasus subnetting jaringan LAN. Di sini jaringan LAN-nya ini ada 12 PC atau host. Kemudian saya akan menggunakan kelas B 172.16.x.x. Nah, di sini langkah pertamanya kita harus menentukan prefix. Nah, untuk menentukan prefix ini rumusnya yaitu 32. 32 itu jumlah bit pada IPv4. Kemudian 4 ini dari mana? Dari 2 pangkat berapa supaya hasilnya itu lebih dari 12 tetapi tidak terlalu jauh. Nah, karena 4 jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Karena itu tidak terlalu jauh. Dengan 12 jadi diperoleh 2 pangkat 4. Nah, 4-nya ini dikurangi dengan 32. Jadi rumus prefix ini 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi kita bisa memperoleh subnet mask atau yang bisa kita gunakan ini yaitu /28. Kemudian kita akan menggunakan kelas B. Saya akan memberikan perumpamaan nanti artinya itu 172.16.10.x kemudian /28 dan kita fokus untuk ke X-nya ini untuk mencari X. Nah, untuk mencari X ini kita lanjut mencari total IP. Jadi rumusnya ini adalah 2 pangkat 32 dikurangi 28. 322 ini jumlah bit 28. Ini jumlah prefixnya. Hasil prefixnya yaitu 28. Jadi rumusnya itu 2 pangkat 32 dikurangi 8 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP-nya adalah 16. Kemudian untuk mencari subnet mask ini kita rumusnya 256. 256 ini jumlah IP address. Ya, kemudian dikurangi dengan total IP. Total IP-nya itu 16. Jadi 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Jadi bisa kita simpulkan untuk subnet mask ini 255.255.240. Ini kelas C. Kemudian kita langsung mencari IP network. Jadi untuk mencari IP network ini kita dimulai dari 0. Kemudian 0 ditambah dengan total IP yaitu 16.
16 itu total IP-nya 0, ditambah 16, ini masih tetap 16. Kemudian blok subnet yang ketiga, ini ditambah 16, yaitu 32 dan seterusnya. Nanti blok yang selanjutnya ini 32 ditambah 16 terus, berapa sampai 256. Kemudian untuk IP broadcast ini dikurangi 1 dari IP network. Di sini kan 0 tidak bisa dikurangi 1 karena bilangan pertama. Kemudian kita mulai dari blok subnet yang kedua, 16 dikurangi 1 sama dengan 15, 32 dikurangi 1 sama dengan 31, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa peroleh untuk rank IP yang bisa kita gunakan yaitu sekitar 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, teman-teman ketahui untuk IP network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan untuk IP. Jadi, kita itu bisa menggunakan mulai dari 172.16.10.1 sampai 172.16.10.64. Karena kan 15 ini IP address itu tidak bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu untuk proses kasus subnet. Oke, selanjutnya yaitu konsep lock screen. Untuk konsep lock screen ini biasanya, alasannya blok subnet itu seperti ruangan atau lantai-lantai. Kita kemudian perhatikan IP network dan juga IP broadcast ini untuk tunnel dan 31 ini merupakan blok pertama atau lantai pertama. Kemudian untuk 32 dan 63 ini lantai kedua atau blok kedua. Kemudian 64 dan 95 ini lantai ketiga atau blok ketiga. Nah, jadi seperti ruangan. Untuk perlu teman-teman ketahui bahwa antar blok ini misal blok 1 ke blok 2 atau lantai 1 ke lantai 2 ini akan berkomunikasi. Itu tidak akan bisa karena secara defaultnya memang tidak bisa. Tapi kalau masih satu lantai itu device-nya masih bisa saling berkomunikasi walaupun sebenarnya antar blok itu bisa saling berkomunikasi. Itu melalui konfigurasi routing. Selanjutnya IPv4 delivery type. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tipe dan pendeliverian IPv4. IPv4 ini pendeliveriannya ini pada IPv4 terbagi menjadi 3, yaitu ada yang unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh satu host saja. Nah, contoh dari unicast ini ada seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A, B, atau C. Jadi, cara kerja IP kelas ABC ini adalah dengan cara unicast. Kemudian, untuk multicast ini adalah pengiriman data oleh satu host ke beberapa host destinasi yang sudah dikelompokkan tujuan dalam satu grup. Jadi, multicast ini berbasis grup ya. Nah, untuk contoh dari IP kelas D, kemudian untuk broadcast yang merupakan proses pengirim data yang diterima oleh semua host pada jaringan atau dalam satu blok yang sama. Jadi, cuma satu blok saja. Nah, untuk contohnya itu cara kerja ARP yang mana itu melakukan pengiriman ARP dari yang dilakukan oleh switch sebagai pembahasan. Terakhir yaitu konsep switch dan router. Oke teman-teman, switch dan router ini merupakan salah dua dari networking device. Bisa kita lihat definisi dari switch itu adalah untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Kemudian untuk router ini untuk yang berbeda. Nah, untuk mengkoneksikan dua PC itu kan hanya perlu kabelan atau kabel perangkat wireless yang lainnya. Nah, berarti jika terdapat lebih dari 2 komputer atau PC atau device lainnya, berarti kita harus menggunakan yang sama, yang namanya switch RJ4 ini. Untuk jumlah port switch itu beragam. Ada yang 2, 4, 8, dan lain-lain. Nah, dari switch ke PC ini menggunakan kabel UTP dengan catatan dalam jaringan ini hanya memakai satu blok IP yang sama. Kemudian, jika terdapat 2 jaringan yang memiliki IP dengan blok yang berbeda, jika ingin saling berkomunikasi itu harus menggunakan device router. Oke teman-teman, saya cukupkan dari sini video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.